Dan berikut ini adalah panduan lengkap cara pinjam uang di aplikasi Pinjaman Go yang benar terbaru di tahun sekarang ini. Oke, untuk langkah yang pertama, silahkan kalian unduh dulu aplikasi Pinjaman Go di Play Store. Terus, klik install. Terus, klik buka. Izinkan Pinjaman Go mengakses lokasi perangkat ini. Klik izinkan hanya saat aplikasi digunakan. Selanjutnya, kalian baca dulu perjanjian privasi dan otorisasinya. Terus, klik setuju. Selanjutnya, aplikasi Pinjaman Go akan menampilkan plafon dan tenor yang bisa diambil. Tapi, di tahap ini, kalian belum bisa memilih plafon dan tenor. Kenapa? Karena proses di Pinjaman Go, kalian harus mengisi data dulu, lalu sistem skor kredit akan mengolah dan kemudian menetapkan berapa besar plafon dan berapa lama tenor yang bisa diajukan. Terus, klik dapatkan limit. Selanjutnya, kalian akan diminta untuk mengisi nomor ponsel yang digunakan untuk mengajukan pinjaman. Terus, klik dapatkan kode verifikasi. Tapi, kalau tidak dapat kode verifikasi, klik aja tidak menerima verifikasi. Nah, nanti kalian harus mengisi tulis kata. Nanti secara otomatis Pinjaman Go akan mengirimkan kode ke SMS. Lalu setelah itu Pinjaman Go akan mengirimkan kode verifikasi ke nomor tersebut yang kalian harus masukkan kodenya ke aplikasi. Selanjutnya, kalian juga perlu membuat password yang terdiri dari 6-12 huruf, angka, dan kombinasi. Terus, klik registrasi. Terus, baca syarat dan ketentuan Pinjaman Go. Teman-teman geser aja sampai ke bawah. Terus, klik setuju. Oke, langkah berikutnya adalah pengisian data pribadi. Data pertama yang harus diisi adalah data tentang diri peminjam, seperti pendidikan terakhir, status pernikahan, alamat tempat tinggal, kepemilikan kendaraan bermotor, nomor WA, dan nama gadis ibu kandung. Nah, kalau sudah diisi, klik simpan. Tahap berikutnya adalah pengisian data pekerjaan dan jumlah penghasilan per bulan. Nah, untuk bagian ini termasuk paling penting karena berdasarkan info, Fintech menentukan apakah peminjam punya kemampuan keuangan untuk mengembalikan dana pinjaman atau tidak. Sementara, data yang wajib diisi adalah lama masa bekerja, nama pekerjaan, alamat perusahaan, industri perusahaan, nomor telepon perusahaan, kota perusahaan, penghasilan per bulan, dan isi email pribadi. Nah, kalau sudah diisi, klik simpan. Informasi berikutnya adalah mengisi kontak darurat. Ada 5 kontak darurat yang kalian harus sampaikan. Di setiap kontak, kalian harus mengisi nomor HP dan hubungannya. Jenis kontak yang diperbolehkan menyangkut orang tua, teman, saudara, dan lain-lainnya. Yang penting, saat mengisi nomor kontak, kalian harus ambil nomor tersebut dari phonebox ponsel. Terus, klik simpan. Tahap berikutnya adalah menyampaikan unggahan KTP, terus foto selfie. Keduanya wajib kalian ambil menggunakan kamera dari HP yang dipakai untuk apply pinjaman di Pinjaman Go. Tapi biasanya suka gagal karena kualitas foto yang diambil tidak sejelas yang diharapkan oleh sistem untuk bisa membacanya.
Oleh karena itu, pinjaman Go menyediakan alternatif kepada peminjam untuk menginput data nama dan NIK secara manual di aplikasi. Terus, klik simpan. Terus, klik yakin dan lanjutkan. Setelah semua data dimasukkan, sistem skor kredit pinjaman Go akan memunculkan rekomendasi plafon dan tenor pinjaman yang bisa diambil. Untuk rekomendasi yang saya dapatkan, plafonnya 1,2 juta rupiah dan durasi pinjamannya selama 30 hari. Oke, sebagai contoh, di sini saya akan pinjam uang sebesar 1,2 juta, terus tenornya selama 30 hari. Nanti jumlah pencairannya sebesar Rp1.056.000 dan jumlah pengembaliannya sebesar 1,2 juta rupiah. Nah, kalau sudah yakin, klik pinjam sekarang. Di tahap terakhir, pengisian rekening bank untuk pencairan dana. Jika disetujui, pastikan bahwa nama di rekening bank sama dengan nama di peminjam. Di bagian ini juga jadi poin penting dirangkum untuk pengecekan. Terus, kalau sudah mengisi rekening bank, klik yakin. Terus, berapa lama pencairan pinjaman Go? Pinjaman Go akan memberikan persetujuan dalam waktu singkat, tidak sampai 24 jam, dan mencairkan pinjaman dalam 2 hari kerja. Konsumen nanti akan menerima notifikasi melalui aplikasi setelah dana ditransfer ke rekening bank yang terdaftar. Pencairan dilakukan ke rekening bank yang sudah didaftarkan. Harus diperhatikan bahwa rekening bank atas nama yang sama dengan pengajuan. Dan setelah menunggu selama 1 hari, pengajuan pinjaman saya di aplikasi pinjaman Go telah di-ACC. Oke teman-teman semua, bisa lihat ini dia bukti notifikasi pengajuan pinjaman saya telah di-ACC dan sudah cair. Oke, demikianlah tutorial mengenai cara pinjam uang di aplikasi pinjaman Go di ACC, berapa lama pencairannya. Semoga dapat membantu teman-teman dalam pinjam uang secara online di aplikasi pinjaman Go. Nah, jika ada pertanyaan mengenai cara pinjam uang di aplikasi pinjaman Go, silakan tinggalkan komentar teman-teman di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorialnya.